Ya, kondisi perpustakaan sekolah saat ini yang sempat saya kunjungi itu adalah perpustakaan sekolah yang mengikuti lomba perpustakaan sekolah yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional. Jadi boleh dibilang mereka ini mempersiapkan diri gitu ya, mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba ini. Dan bagus tidaknya perpustakaan sekolah menurut saya itu dilihat dari programnya. Ya, jadi Iya. saya nggak percaya perpustakaan yang bagus itu artinya dia pasti bagus juga, fungsinya jalan juga gitu. Nah, jadi di beberapa daerah itu sudah menunjukkan program-program yang bagus ya. Program Iya. yang bagus adalah program yang perpustakaan yang mempunyai program menjadi hub ya, apa namanya, mengajak kolaborasi komunitas sekolah gitu. Jadi dia tidak melakukan atau membuat program yang hanya semata-mata inisiatifnya dia, tapi dia berkolaborasi dengan guru, dia Oke. juga mendapat dukungan dari kepala sekolah, dia tahu apa yang harus dia lakukan untuk si anak-anak ini, sehingga survei itu perlu gitu. Apa sih anak-anak ini lagi butuhnya apa? Lalu biasanya di perpustakaan itu ada dua. Satu yang kita memang anggap bagus lalu kita tawarkan, atau yang kedua mereka ini butuhnya apa. Nah, kedua hal ini yang penting untuk pustakawan pahami dan kemudian dikembangkan menjadi program. Dan hal yang penting juga program ini adalah bukan saja melulu selebrasi. Selebrasi itu maksudnya gini, lomba perpustakaan, lomba baca puisi, lomba mengarang, itu bagus, itu bagus. Tapi hal yang esensi banget yang menurut saya ya kurang di kita itu adalah bagaimana si anak ini betul-betul memahami konteks bacaan. Kenapa saya secara spesifik bilang konteks bacaan? Karena di PISA ini kan menjadi acuan Kemdikbud ya untuk mengukur, menjadi salah satu indikator betul, nasional. betul, yang literasi ya. Iya. Kita kan nggak semakin baik ya. Betul. 2015 Iya. itu gerakan literasi, 2016 kalau saya nggak salah, gerakan literasi sekolah dimunculkan. Nah, 2018 itu tidak menunjukkan indikasi meningkat, justru menurun, not even stabil. Ya. 2021 kemarin juga 2021 atau 2022 gitu ya, saya lupa. Itu juga tidak menunjukkan peningkatan. Ya, artinya apa yang nggak benar nih? Lalu menurut OCDC yang penyelenggara PISA, mereka bilang siswa Indonesia itu membaca, tapi mereka tidak memahami konteks bacaan. Mereka mencari informasi, mereka membaca, tapi mereka tidak memahami. Nah, ini yang menjadi PR besar. Nah, sehingga program yang bagus saat ini adalah bagaimana anak-anak tidak saja diukur dari mereka kegiatan membacanya bagaimana gitu ya, tapi seberapa dalam mereka bisa understanding. Waktu itu kan Mbak Hana datang ke memang sekolah-sekolah yang sudah memiliki perpustakaan sekolah gitu ya Mbak Hana ya. Nah, tapi apakah Mbak Hana punya datanya atau punya cerita gitu? Apakah memang keberadaan perpustakaan di sebuah sekolah itu memang sudah ada secara keseluruhan di sekolah Indonesia, atau memang ya kita nggak bohong dari sisi misalnya dari mungkin anggaran biaya yang dibutuhkan, maka perpustakaan sekolah di sekolah negeri itu akan sangat jomplang dengan perpustakaan di swasta begitu. Bagaimana tuh Mbak Hana kondisinya? Iya, kalau mau melihat situasi kondisinya ini, biasanya kami APISI itu kan menyelenggarakan kegiatan workshop gitu ya, dan bermitra juga. Nah, misalnya kayak waktu itu Goethe Institute itu merangkul para penerima manfaat dari program mereka, jadi pengelola perpustakaan dan di sekolah yang ada bahasa Jermannya. Jadi ini kita lihatnya random ya. Itu rata-rata punya perpustakaan. Dan seringkali keberadaannya itu seperti yang mungkin udah bisa kita prediksi ya, ruangan aja, karena kalau saya nggak salah itu emang ada persyaratan sih ya, sekolah itu dalam akreditasi harus ada perpustakaan, dan ruangan dan isinya ya itu kebanyakan simpen buku teks Buku aja, wajib gitu ya. gitu. Jadi dari segi koleksi buku teks, dari segi pengelola guru yang tidak cukup waktu mengajarnya, jarang sekali ada yang benar-benar guru yang memang devoted gitu, librarian untuk mengelola di situ gitu. Boro-boro mikirin program. Jadi agak miris sih. Sementara di sisi lain, saya selalu pakai apa namanya definisi perpustakaan sekolahnya IFLA. Jadi
Itu apa tuh, Mbak Hana? Perpustakaan sekolah itu adalah satu ruangan digital maupun fisik yang mengakomodir kegiatan membaca, berpikir, berimajinasi, berkreativitas bagi siswa untuk memungkinkan mereka merubah informasi menjadi pengetahuan. Yang nantinya itu bisa buat mereka mengembangkan pribadi mereka, sosial mereka, dan bahkan budaya. Udah sampai segitu gitu definisinya. Artinya siswa yang masuk ke perpustakaan dengan satu pertanyaan itu keluar bukan lagi hanya mendapatkan informasi, tapi dia produce something. Apalagi menyaksikan perpustakaan sekolah yang bagus waktu lomba kemarin ya. Itu keren banget kalau guru kepala sekolah mendukung 100% pustakawannya dan perkembangan perpustakaannya. Lalu ada trust dari kepala sekolah kepada perpustakaan sekolah dan pengelolanya, bahkan tim literasi itu masuk di bawahnya, itu keren banget. Keren banget. Kegiatan-kegiatan atau program-program dan bahkan siswa-siswanya itu bisa menjadi apa ya, muncul tuh tanpa kita prediksi, amaze-nya gitu. Mungkin spill ke kita di sini, sejauh ini sepengalaman Mbak Hana nih udah mungkin 30 tahun ada ya? Ada. Di perpustakaan sekolah. Sebenarnya perpustakaan sekolah nih buat kawan-kawan yang mendengarkan podcast ini, perpustakaan sekolah yang bisa menjadi contoh, panutan itu perpustakaan sekolah apa kalau boleh disebutkan atau bagaimana? Sekolahnya? Iya, perpustakaan iya, gitu. saya akan bilang perpustakaan sekolah Garlip SMA Negeri 4 Berau. Itu juara 1 di klasternya. Iya. Itu aku tuh benar-benar yang di luar angan-angan gitu loh, yang udah keren aja terus ngelihat ini yang real gitu, lah keren banget gitu. Dan yang menarik adalah yaitu tadi ya, dasarnya tuh kuat mereka, supportnya full, benar-benar yang dan kepala perpustakaannya juga benar orang yang apa, dia bukan full librarian, dia guru bahasa Indonesia gitu, tapi bisa menjadikan perpustakaan tuh tempat yang bayangan kita tempat anak-anak belajar itu bukan hanya untuk ambil informasi. Jadi contohnya nih ya, waktu kita upacara penyambutan gitu, itu disambut kayak parade kostum yang ternyata dibuat bersama dengan guru, saya nggak tahu guru apa pokoknya yang prakarya gitu ya, itu bersama-sama dengan siswa dan itu sumbernya dikasih lihat sumber-sumbernya mana gitu. Itu satu, terus budayanya. Ada tanaman rutun gitu, itu bisa dibikin makanan, kue, minuman, dan sama gurunya dibuat ceritanya gitu. Terus nggak hanya untuk apa bisanya, yang menarik itu yang buat saya ya sampai saat ini yang saya tuh masih keren banget gitu. Itu adalah sekolah ini nih berdampingan dengan kuburan pemakaman, agak di pojok seperti biasa. Tapi yang unik adalah justru inisiatif perpustakaan adalah menjadikan itu tempat perenungan, berefleksi. Jadi 3D gitu, alam nyata, alam kubur dan alam virtual gitu.